Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 3 episode 21. Tatsumaki tidak peduli dengan ucapan Gyoro-Gyoro. Dia berkata, "Lalu kenapa? Kau adalah bos dari semua makhluk di sini kan?" Gyoro-Gyoro tidak menjawabnya, tapi dia melepaskan serangan dengan meruntuhkan puing-puing bangunan kepada Tatsumaki sambil berkata, "Matilah kau!" Gyoro-Gyoro ternyata mengurung Tatsumaki di sebuah bola raksasa dari puing-puing. Tapi tidak lama dari itu, muncul petir-petir dari dalam bola, dan bola itu pun perlahan mulai mengecil, kemudian meledak. Ternyata Tatsumaki meledakkan bola dari dalam dan keluar dengan mudahnya. Tatsumaki berkata, "Apa cuma segitu saja kekuatanmu?" Gyoro-Gyoro sangat terkejut, tapi tidak sempat untuk berpikir. Tatsumaki melancarkan serangan dan berhasil menghancurkan tangan kiri Gyoro-Gyoro. Gyoro-Gyoro berkata, "Dia menembus penghalangku. Kalau seperti ini keadaannya bisa gawat. Baiklah, aku tidak akan menahan diri lagi. Aku akan melawanmu dengan wujud asliku." Setelah itu muncul puluhan mata di seluruh tubuh Gyoro-Gyoro. Dia berkata, "Tatsumaki, apa ini pertama kalinya kau melihat cenayang superior? Kalau begitu, saksikanlah kekuatanku ini. Gelombang gravitasi super. Gravitasi 300 kali lipat. Aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping." Tapi sayangnya, gravitasi super itu tidak berefek apapun pada Tatsumaki. Gravitasi itu hanya seperti sedang memijatnya saja. Tatsumaki berkata, "Cenayang superior, ini terasa enak. Tolong beri sedikit tekanan ke bahu kananku boleh tidak? Aku baru saja ganti bantal tidur dan itu membuat pundakku kaku." Gyoro-Gyoro sangat kesal mendengarnya. Dia bersiap melancarkan serangan lagi, tapi Tatsumaki terlebih dahulu melepaskan serangan pusaran angin yang membuat tubuh Gyoro-Gyoro hancur dan hanya menyisakan bagian kepalanya saja. Gyoro-Gyoro berkata, "Wanita sialan ini, aku tidak menyangka kekuatannya jauh di luar dugaanku. Setelah aku bertemu langsung dengannya, kekuatan adiknya tidak sebanding dengannya. Aku benar-benar salah perhitungan. Sekarang aku mengerti betapa kuatnya dirimu. Semua sudah berakhir. Tapi, apa kau akan membunuhku dengan cara yang kejam? Kau menjijikan sekali, Tatsumaki." Setelah itu, Tatsumaki bersiap untuk menghabisi Gyoro-Gyoro sambil berkata, "Kau ini bicara apa? Boneka penuh daging sepertimu tidak akan merasakan sakit. Aku akan menarik tubuh aslimu keluar." Mendengar itu, Gyoro-Gyoro sangat panik. Dia berkata, "Gawat, dia tahu tujuanku. Masih terlalu cepat untuk bisa melawan dia. Kalau begitu, satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah..." Kemudian saat itu Gyoro-Gyoro memanggil Orochi. Dia berteriak, "Orochi-sama, tolong aku. Tolong habisi dia, Orochi-sama." Tatsumaki cukup terkejut mendengarnya. Dia berkata, "Orochi? Sepertinya aku pernah mendengar seseorang menyinggung keberadaan makhluk dengan nama itu." Lalu Gyoro-Gyoro berkata, "Aku mungkin adalah komandan di sini, tapi Raja Monster Orochi adalah pemimpin di sini. Bahkan aku sebagai penciptanya tidak bisa mengukur kekuatannya. Dia adalah monster sejati. Ini adalah akhir darimu, Tatsumaki." Tapi saat itu baik Gyoro-Gyoro maupun Tatsumaki sangat keheranan, karena saat itu tidak ada yang muncul. Gyoro-Gyoro mulai panik. Dia berkata di dalam hatinya, "Kenapa? Ini aneh sekali. Dia tidak mungkin mengabaikan perintahku. Aku sudah pastikan untuk mencuci otaknya ketika dia kukembangkan." Lalu Tatsumaki menanggapinya dengan santai sambil berkata, "Mungkin dia tidak punya waktu luang untuk menyelamatkanmu. Mungkin dia sedang sibuk melawan pahlawan lain. Walaupun pahlawan-pahlawan lain itu tidak sebanding denganku, tapi para pahlawan kelas S lainnya itu cukup kuat." Gyoro-Gyoro berpikir di dalam hatinya, apa benar dia sedang melawan musuh yang cukup kuat sampai tidak memprioritaskan keberadaanku? Tidak, aku sedang berhadapan dengan Tatsumaki. Cepatlah ke sini. Kau sebenarnya di mana sekarang, Orochi-sama? Setelah itu kita melihat Saitama yang sedang menatap ke arah jurang, di mana di sana ada Orochi sedang naik ke atas dan dia berhenti tepat di hadapan Saitama. Saitama berkata, "Sebelumnya ada dua monster aneh, seekor anjing dan seekor kucing. Aku jadi penasaran apa yang selanjutnya akan mendatangiku, dan yang muncul malah makhluk aneh yang sulit dijelaskan. Kenapa makhluk seperti ini bisa hidup di bawah rumahku?" Orochi berkata, "Aku tidak tahu bagaimana kau bisa masuk, tapi kau sepertinya bukan sampah tak berguna yang bisa diabaikan begitu saja." Dengan polosnya sambil menunjuk ke atas, Saitama berkata, "Aku adalah penghuni di permukaan. Aku datang memeriksa ke bawah tanah karena dari kemarin ada suara ribut sekali dari arah sini." Tapi saat itu Orochi langsung menyerang Saitama dengan salah satu tanduknya yang memanjang seperti ular, dan serangan itu berhasil menghancurkan area tempat Saitama berdiri. Orochi berkata, "Serangan barusan, kupikir ada yang datang mengancam. Kau tidak ada
ada dalam daftar waspada. Tidak ada yang menduga keberadaanmu. Keberadaan pahlawan kuat sepertimu. Kalau dibiarkan, kau akan menjadi ancaman bagi kami. Tapi Saitama masih selamat. Dia memegang tanduk Orochi sambil berkata, barusan kau bilang kami, jadi semua yang tinggal di sini itu berkelompok ya? Saat itu kita melihat cengkraman tangan Saitama pada tanduk Orochi membuat retak tanduk Orochi itu. Saitama berkata, dengarkan aku. Dari tadi kau menyebutku sebagai ancaman dan sebagainya. Tapi aku terus diserang tidak jelas dari tadi. Jadi yang kulakukan hanya meladeni mereka saja. Setelah itu Orochi melepaskan tembakan api dari mulutnya ke arah Saitama. Tapi Saitama langsung menghindarinya lagi. Saitama berkata, lagi-lagi aku diserang. Kemudian terlihat Overground Rover yang sedang tergeletak. Setelah sebelumnya dikalahkan Saitama tiba-tiba bangkit lagi. Dia menatap ke arah Orochi dan Saitama. Lalu Orochi berkata, Rover, ternyata kau masih hidup. Bunuhlah manusia ini. Sementara Saitama sedang sibuk dengan pakaiannya yang terbakar api Orochi. Dia berkata, sial, kau membuat pakaianku terbakar. Saat Rover menatap ke arah Saitama, Saitama menatap balik dengan tatapan tajam. Dan seketika, Rover langsung kabur menjauh. Orochi keheranan. Dia bertanya kepada Saitama, kau apakan Rover? Saitama menjawab, aku pukul dia. Kau sudah membuat gosong jubah kesayanganku. Aku tidak akan memaafkanmu. Kau jelas-jelas terlihat seperti monster. Kali ini, aku akan memukulmu dengan serius. Orochi berkata di dalam hatinya, jadi dia tidak serius saat menghadapi Rover? Tidak, dia tidak menggertak. Sel-sel monsterku merinding dari tadi. Jadi ternyata pria inilah sosok di balik semua kejadian misterius itu. Orang yang mengalahkan Gojetsu dan juga Elder Centipede. Lalu monster dari kota hantu yang dirumorkan itu. Ternyata penyebab dari semua kejadian itu bukanlah asosiasi monster atau aku, melainkan pria ini. Sudah lama aku tidak merasa gelisah seperti ini. Kemudian Orochi berubah bentuk sambil berkata, sepertinya pertarungan ini akan menjadi puncak pertarungan antara yang terkuat. Aku tertarik denganmu. Kau berhasil memperkuat diri mencapai batas orang manusia. Aku ingin tahu seberapa mempan seranganmu terhadapku. Apa kau bisa membangkitkan emosiku yang telah lama terkubur? Apa kau bisa menghadapi sang Orochi ini, makhluk terkuat yang akan menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia? Tapi saat itu, Saitama menghentikan ocehan Orochi dengan berkata, hei, tunggu sebentar. Aku sama sekali tidak tertarik denganmu. Jangan terlalu heboh seperti itu. Aku sudah bosan dengan perkenalan diri seperti itu. Raja inilah, senjata kuno itulah, evolusi akhir inilah, makhluk tersegel itulah, makhluk terkuat sejagat raya apalah, ini dan itu. Aku sudah melawan banyak sekali yang sepertimu. Lalu apa bedanya? Kau sebut dirimu sebagai makhluk terkuat apalah itu. Tapi semua ini akan selesai dengan satu pukulan saja. Maju saja kalau berani. Aku tidak berharap banyak darimu. Setelah itu Orochi mulai menyerang Saitama. Tapi semuanya dihempaskan hanya dengan satu pukulan saja. Lalu Orochi melancarkan tembakan api dari beberapa mulut ularnya, di mana tembakan itu memutar seperti tornado. Saitama terlihat berusaha menahannya. Tembakan itu sangat dahsyat dan dirasakan di tempat lain juga. Bahkan Atomic Samurai yang berada di tempat lain pun harus susah payah menghalau dampak tembakan itu yang berupa petir. Begitu juga Bang, Bom, dan yang lainnya terlihat harus susah payah menahan petir yang muncul dari tanah. Bom berkata, markas monster mampu mengeluarkan petir dari bawah ya. Tatsumaki dan Gyoro-Gyoro pun melindungi diri mereka dari dampak serangan Orochi dengan sebuah penghalang. Sementara di permukaan, terjadi gempa berkekuatan tinggi yang menghancurkan bangunan di atas kota. Bahkan kereta bawah tanah terpaksa harus berhenti di tengah jalan karena jalur mereka terputus setelah terkena serangan dahsyat Orochi yang menciptakan sebuah terowongan besar dan panjang. Lalu di sana ada seseorang berlari dengan cepat menyusuri terowongan itu. Dia adalah Saitama. Dia berlari menuju Orochi dan langsung bersiap melepaskan sebuah pukulan. Tapi saat dia hampir sudah mengenai kepala Orochi, salah satu tanduk binatang Orochi menangkap dan menggigit Saitama. Hanya saja, Saitama meninju semuanya hingga hancur. Lalu ular-ular Orochi lainnya pun mulai menghantam Saitama. Tapi Saitama terus lolos karena dia melepaskan tinjunya untuk menghancurkannya. Tidak sampai di situ, Orochi melepaskan kembali tembakan dahsyatnya ke arah Saitama. Tapi Saitama kembali lolos dan bahkan menerobos tubuh Orochi dengan tinjunya. Dia terus menerobos hingga akhirnya berhasil menghancurkan kepala Orochi dan itu mengalahkannya. Orochi berkata, tadi apa-apaan itu? Saitama menjawab, tadi itu hanya pukulan biasa. Orochi yang saat itu hanya tersisa setengah kepalanya saja jatuh ke dalam jurang yang dalam sambil berkata, jadi ini yang namanya mengerikan. Sementara Saitama berdiri dengan gagahnya di pinggir jurang sambil melihat ke arah bawah. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 3 episode 21. Money